Legenda Pendekar Abadi 82. Berasal dari sekte yang sama. Rupanya senjata itu sudah ada yang memiliki. Cepat hubungi para tetua, ucap seorang lelaki Parubaya kepada temannya. Baik, jawab temannya dengan cepat dan segera beranjak pergi. Mereka adalah orang yang sama yang sebelumnya memperhatikan Liu Xuan dan juga Lei Tian saat pertama kali tiba di Paviliun Ungu. Mereka adalah bagian dari sekte Serigala Hitam yang sedang berburu senjata karena kondisi peperangan antara sekte Serigala Hitam dengan sekte Pedang Emas tidak bisa dihindarkan lagi. Menyadari keadaan yang semakin sulit, Lei Tian segera menggunakan teknik tubuh ilusi untuk membagi beberapa kekuatan guna menekan energi pedang yang semakin lama semakin liar. Jika dibiarkan maka bisa dipastikan Paviliun Ungu akan hancur berkeping-keping akibat ledakan energi yang tidak bisa dikendalikan. Wosh! 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 Berikutnya tubuh Lei Tian menjadi 3 bentuk serupa. 2 diantaranya langsung bergerak dengan cepat bergerak menyentuh pedang yang berada di genggaman tangan tubuh asli Lei Tian. Dengan bantuan 2 tubuh ilusi, kini energi di tubuh utama Lei Tian berputar dengan sangat cepat hingga merangsang pergerakan energi vitalitas yang terdapat pada tanda yang ditinggalkan saat dirinya disambar petir di desa Gunung Batu beberapa tahun silam. Dengan adanya dorongan yang kuat dari 3 tubuh Lei Tian, energi pedang perlahan ditekan ke titik terendah hingga suhu ruangan mulai stabil dan getaran yang ditimbulkan pedang menjadi hening seperti sedia kala. Bukankah itu teknik tubuh ilusi Patriark Sekte Belati Merah, ucap Mu Xianji yang tidak dapat menahan keterkejutannya. Telah mengetahuinya karena di masa lalunya ia juga bagian dari sekte tersebut, hanya saja kini ia sudah menjalani kehidupan berbisnis melanjutkan usaha keluarganya. Apa? Jadi Lei Tian adalah murid sekte Belati Merah, ucap Liu Xuan pelan. Namun dalam hatinya sulit percaya begitu saja, jika hanya seorang murid bagaimana mungkin bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan di kota Chengdu saja sudah bisa disejajarkan dengan para tetua dari sekte Pedang Emas. Ternyata ia telah mengelabui sepupuku dengan begitu sempurna, pantas saja ia mengatakan jika Liu Xuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi istrinya di masa depan, gumam Liu Xuan di dalam hatinya. Lei Tian yang sudah bisa mengendalikan kekuatan pedang sepenuhnya, kini bisa menarik napas dengan lega. Suara dengus napas panjang Lei Tian terdengar hingga terdengar beberapa meter. Di dahinya tampak butiran keringat dingin yang tidak ia sembunyikan. Selamat Tuan Muda, Anda sangat luar biasa, ucap Mu Xianji sambil melangkah maju. Maaf telah membuat kekacauan, ucap Lei Tian dengan tulus. Tidak apa-apa Tuan Muda. Malah saya senang jika pedang tersebut kini sudah ada yang memilikinya. Jika terlalu lama di tempat ini juga saya justru khawatir akan mengundang pihak yang berniat tidak baik, ucap Mu Xianji. Liu Xuan yang mulai pulih dari keterkejutannya kini menatap ke arah Lei Tian dengan sejuta kekaguman. Andai dirinya memiliki kesempatan yang sama dengan sepupunya, takkan berbuat ceroboh melepaskan lelaki yang memiliki masa depan tidak terbatas tersebut. Tuan Muda, apakah Anda berasal dari sekte Belati Merah di Provinsi Jiangxi? Tanya Mu Xianji dengan penasaran. Betul, saya Lei Tian berasal dari sana, jawab Lei Tian yang tidak menyembunyikan identitasnya. Bagus sekali. Aku tidak menyangka jika kali ini Patriark Fang Yuan mengirimkan murid yang bertalenta luar biasa di Akademi Kekaisaran, ucap Mu Xianji dengan penuh semangat. Namun mendengar kata Akademi Kekaisaran membuat Liu Xuan lagi-lagi hampir muntah darah.
Siapapun tahu tentang Akademi Kekalsaran di pusat ibu kota, bahkan Kaisar Qin Lao sendiri yang memilih mereka untuk menjadi bagian akademi tersebut. Kini Liu Xuan mengerti mengapa Tuan Mu Xianji begitu menghormati Lei Tian sebelumnya. Ngomong-ngomong, saya sedikit tertarik dengan nama Tuan Mu, jika saya boleh tahu apa hubungannya dengan Penatua Mu Chen. Tanya Lei Tian yang menyadari adanya kesamaan marga. Mu Chen adalah kakak kandung saya, ucap Mu Xianji dengan jujur. Oh, pantas saja nama depan Tuan sama, ujar Lei Tian. Iya benar, ternyata kita adalah orang sendiri. Saya juga berasal dari Sekte Belati Merah, hanya saja demi meneruskan usaha keluarga saya harus mengalah dan menjalankan kegiatan ini sebagai bagian dari jalan hidup, ucap Mu Xianji. Ngomong-ngomong, mohon maaf jika saya merasa lancang. Bukankah cincin yang dikenakan tuan muda milik kakak saya? Ucap Mu Xianji dengan hati-hati. Oh ini ya. Tangan Lei Tian terangkat dan menunjukkan cincin penyimpanannya sambil berkata. Sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman antara saya dengan Penatua Mu Chen hingga terjadi perkelahian. Akibat dari peristiwa tersebut juga Penatua Mu Chen memberikan cincin penyimpanannya sebagai kompensasi. Apa? Ucap Mu Xianji dengan sangat terkejut. Telah jelas mengenal karakter kakaknya yang keras kepala, apalagi dengan kekuatan yang ia miliki, seharusnya ia bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Melihat kembali ke arah Lei Tian, ada ekspresi rumit di dalam hati Mu Xianji. Tuanmu, berapa harga pedang ini? Tanya Lei Tian yang belum menyelesaikan transaksinya. Itu tidak usah tuan muda, jawab Mu Xianji dengan tergagap. Bagaimana bisa begitu? Ini adalah bisnis, jangan sampai tuan merugi, ucap Lei Tian sambil mengeluarkan ribuan batu roh dari dalam cincin penyimpanannya. Meskipun ia juga memiliki banyak emas batangan, namunlah cenderung memilih batu roh yang kini sudah tidak terlalu berefek baginya yang sudah berada di ranah pendekar dewa. Melihat ribuan batu roh yang dikeluarkan oleh Lei Tian, lagi-lagi keterkejutan menerpa dirinya. Pemandangan tersebut sangat diminati oleh para kultivator. Liu Xuan tidak dapat membayangkan jika dirinya memiliki sumber daya seperti itu. Tuan muda, ini terlalu berlebihan, jawab Mu Xianji dengan ekspresi terkejut. Meskipun pedang yang berada di tangan Lei Tian adalah barang berkualitas tinggi, namun ia mendapatkannya dengan harga yang tidak terlalu mahal dari seorang pemburu harta karun di makam kuno. Terima saja tuan, benda seperti ini juga tidak berpengaruh banyak terhadap diriku, ucap Lei Tian dengan enteng. Liu Xuan yang mendengarnya benar-benar tampak seperti domba dungu, telah tidak mengerti jika benda yang sangat dibutuhkan oleh seorang kultivator dianggap remeh begitu saja. Bahkan di kota Chengdu keberadaan batu roh sangat tinggi, nilainya melebihi harga emas. Oh iya tuan, bisakah Anda membantu saya memeriksa sebuah senjata? Saya menerima sebuah belati dari Patriark Sekte sebagai hadiah perjalanan saya ke ibu kota, namun saya belum sempat memeriksanya, ucap Lei Tian dengan polos. Dari dalam cincin penyimpanannya Lei Tian mengeluarkan belati merah pemberian Patriark Fang Yuan sebelumnya. Dengan santainya Lei Tian memegang belati tersebut yang hendak diberikan kepada Mu Xianji untuk diidentifikasi. 83. Merasa dikerjai. Namun wajah Mu Xianji tampak menggelap saat ia melihat belati merah yang berada di tangan Lei Tian. Sebagai orang lama yang pernah belajar ilmu bela diri di Sekte Belati Merah, tentu ia sangat mengenal lambang identitas tertinggi sekte yang hanya boleh disentuh oleh seorang ketua sekte. Bruk. Ruangan menjadi hening seketika saat tubuh Mu Xianji melorot ke lantai dalam posisi berlutut.
Penjaga dan Liu Suan tidak dapat mengendalikan keingintahuan mereka terhadap situasi yang terjadi. "Hormat pada ketua sekte," ucap Mu Xianji sambil mengepalkan kedua tangannya di depan dada. Bentuk penghormatan ini jelas hanya bisalah berikan di masa lalu, namun dengan keberadaan belati merah di tangan Lei Tian kejadian masa silam kembali berulang. Sebagai benda pusaka, belati merah adalah identitas sekte yang dimiliki oleh leluhur sekaligus pendiri sekte. Bahkan Patriark Fang Yuan saja sangat hati-hati terhadap benda tersebut yang memiliki rahasia terdalam sekte belati merah. "Apa yang tuanmu lakukan? Cepatlah bangun," ucap Lei Tian yang kebingungan. "Mohon maaf atas kelancangan saya kepada ketua," ucap Mu Xianji dengan gemetar. "Apakah tuanmu sedang mengigau?" ucap Lei Tian yang jelas merasa keheranan. "Apakah ketua tidak mengetahui benda apa yang di tangan ketua?" tanya Mu Xianji. "Tidak," jawab Lei Tian sambil menggelengkan kepalanya. "Itu adalah belati merah, lambang tertinggi sekte. Belati tersebut hanya boleh dipegang oleh ketua, apalagi tuan muda sudah memilikinya. Itu berarti Patriark Fang Yuan sudah menunjuk tuan muda sebagai penerus ketua sekte," ucap Mu Xianji dengan serius. "Hah?" Mulut Lei Tian terbuka lebar, kinilah seperti disambar petir di siang hari saat mendengar perkataan Mu Xianji. Pengetahuan sepenting ini bisa luput dari dirinya, dan bisa-bisanya Patriark Fang Yuan menunjuk dirinya secara asal. "Saya baru tahu ada hal seperti itu," ucap Lei Tian dengan tatapan kosong. La sendiri masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya, bahkan pada saat ini ia merasa dirinya dikerjai oleh gurunya sendiri serta Patriark Fang Yuan. "Patriark tidak akan sembarangan memilih seorang penerus. Mulai saat ini saya dan juga Paviliun Ungu akan mendukung ketua," ucap Mu Xianji dengan sungguh-sungguh. "Karena situasi sudah seperti ini, maka setelah urusanku selesai maka aku sendiri akan membereskan hal ini kepada dua orang yang sudah mengerjalku," ucap Lei Tian merujuk kepada gurunya dan juga Patriark Fang Yuan. Pada saat ini Lei Tian sudah menerapkan dirinya menjadi lebih akrab, situasi formal yang sebelumnya La rasakan kini La singkirkan dan menganggap Mu Xianji sebagai orang dekat. "Tolong rahasiakan hal ini kepada siapapun, aku tidak mau hal ini terungkap. Satu hal lagi, cukup panggil diriku dengan sebutan Tuan Muda," ucap Lei Tian dengan tegas. Secara bersamaan ia juga menatap ke arah Liu Suan yang tampak terdiam tidak bisa berkata apa-apa. "Baik Tuan Muda," jawab Mu Xianji dengan senang. Kini ia yakin jika memang pilihan Patriark Fang Yuan tidak keliru, dengan usia yang masih sangat muda dan kekuatan yang sangat mengerikan maka Lei Tian adalah kandidat yang tepat. Bahkan dengan bakat yang dimilikinya tidak membuat dirinya angkuh, ia masih sopan dan rendah hati. "Aku berada di klan Lei bersama Paman Gong Dun dan juga Paman Lei Jun. Sebelum berangkat ke wilayah perbatasan, aku ingin membereskan masalah internal keluarga. Namun setelah memetakan masalah sepertinya akan banyak menghabiskan waktu. Untuk itu aku membutuhkan bantuan tuanmu untuk bekerja sama dengan Paman Lei Jun," ucap Lei Tian dengan serius. "Baiklah Tuan Muda, saya akan berdiri di belakang Anda membangun kerjasama dengan klan Lei," jawab Mu Xianji dengan patuh. "Terima kasih banyak atas bantuannya," ucap Lei Tian dengan tulus. "Oh ya Tuan Muda, belati merah adalah jenis senjata spiritual juga. Untuk kualitasnya sudah tidak diragukan, Tuan Muda hanya perlu meneteskan darah agar benda tersebut memiliki kesadaran spiritual yang terhubung dengan Tuan Muda," ucap Mu Xianji memberi penjelasan.
Baiklah jika begitu, aku akan melakukannya di kemudian hari, ucap Lei Tian dengan santai. Mereka kemudian berbincang-bincang menceritakan masa lalu, serta situasi terakhir yang berkembang. Mu Xianji juga tidak kalah terkejutnya mendengar pengakuan Lei Tian yang baru bergabung ke sekte kurang dari 3 tahun. Sehingga dengan bakat yang dimilikinya ia yakin Lei Tian akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Mu Xianji juga yakin sosok Lei Tian akan mengguncang kekaisaran Qin. Sementara itu di Sekte Belati Merah, setelah beberapa hari Lei Tian pergi, nama Lei Tian kini terukir di salah satu prasasti para ketua. Nama Lei Tian tepat berada di bawah nama Patriark Fang Yuan. Kejadian ini tentu saja membuat gempar seluruh isi sekte, baik paviliun murid luar maupun paviliun murid dalam. Seseorang yang namanya sudah disejajarkan dengan para ketua, itu berarti Lei Tian adalah sosok ketua Sekte Belati Merah. Kini Sekte Belati Merah memiliki 2 orang ketua, secara hukum atau secara prinsipnya Lei Tian adalah ketua yang sah. Sedangkan secara praktiknya, Patriark Fang Yuan yang akan menjalankan kebijakan sekte menunggu kedatangan Lei Tian untuk serah terima secara resmi. Sui Qing dan Sui Niao sangat terkejut mendengar berita ini, namun di hati Sui Niao menjadi sangat senang. Ini berarti hubungan Lei Tian dengan Sekte Belati Merah tetap terjalin sampai kapanpun. Dengan status sebagai ketua sekte membuat Lei Tian akan semakin sering mengunjungi sekte, bahkan suatu saat ia akan menetap di sekte seperti para ketua sebelumnya. Mengapa kakak tersenyum aneh seperti itu, ucap Sui Qing yang sedang menatap ke arah kakaknya. Akhirnya orang itu akan kembali ke sekte, jawab Sui Niao dengan polos. Oh, akhirnya kau mengakui jika kau memang mencintai Lei Tian, ujar Sui Qing menggoda kakaknya. Tidak seperti sebelumnya, kini Sui Niao hanya terdiam mendengar godaan adiknya tersebut. Di dalam hatinya ia juga masih bingung dengan perasaannya, namun ia juga tidak menampik jika bayangan Lei Tian selama beberapa hari terakhir membuatnya resah. Sebagai seorang wanita yang sudah berusia 20 tahun, ia baru pertama kali mengalami situasi seperti ini. Kau sebaiknya tidak berharap banyak, dengan statusnya kini sebagai ketua sekte di masa depan Lei Tian adalah sosok yang sangat tinggi. Bahkan kini ia sedang meretas karir melalui Akademi Kekaisaran, maka sudah dipastikan karirnya benar-benar tidak terbatas. Dengan kekuatannya yang aneh, aku rasa posisi jenderal besar saja akan sangat mudah ia dapatkan di Kekaisaran Qin, ujar Sui Qing memberikan penilaian terhadap situasi yang berlaku. 84. Anggota Sekte Serigala Hitam. Mendengar ucapan adiknya, Sui Niao sedikit menyesali kesempatan yang pernah terlewatkan. Lah tidak mengira jika waktu berlalu dengan begitu cepat, hari di mana ia ditolong oleh Lei Tian adalah saat terakhir tak melihatnya. Mengapa begitu sulit kulupakan? Terkadang hati ini begitu sakit saat membayangkan kata terakhir yang terucap saat kau pergi tinggalkanku sendiri, gumam Sui Niao di dalam hatinya. Sementara itu Lei Tian yang kini sudah mendapatkan pedang yang ia cari, segera mengajak Liu Xuan untuk kembali pulang ke kediaman Patriark Liu. Selain untuk mengantar Liu Xuan, ia juga ingin berbicara empat mata dengan Patriark Liu terkait pembatalan ikatan pertunangan dengan Liu Shuai. Tuanmu, terima kasih atas dukungannya. Terkait kerjasama kuharap ada orangmu yang menemui Paman Lei Jun atau Paman Gong Dun dalam waktu dekat ini, ucap Lei Tian sesaat sebelum meninggalkan paviliun ungu. Saya akan segera mengurus hal ini, Tuan Muda tidak usah khawatir, jawab Mu Slanji dengan wajah gembira.
Setelah urusan di paviliun ungu selesai, Lei Tian menggantungkan pedangnya di punggung. Dengan senjata barunya ia berharap bisa diandalkan saat berhadapan dengan musuh yang berskala besar. Sedangkan belati akan lagunakan untuk pertarungan perorangan dan memiliki skala jangkauan lebih pendek. Lei Tian kembali menyembunyikan aura kekuatannya, ia berjalan dengan diikuti oleh Liu Xuan yang tampak seperti orang linglung. Kejutan demi kejutan yang disuguhkan oleh Lei Tian terlalu luar biasa, semuanya terlalu sukar dicerna dengan akal sehat. Xuan, kamu adalah temanku. Aku merasa nyaman berjalan bersama dirimu, namun apa yang kau lihat tadi tolong kamu sembunyikan dengan rapat. Banyak hal di dunia ini yang terkadang sulit diterima oleh akal sehat, namun percayalah seorang sahabat akan selalu ada buat pribadi yang memegang prinsip kejujuran, ucap Lei Tian sambil menatap ke arah Liu Xuan. Tentu saja, kau bisa mempercayai diriku, balas Liu Xuan dengan senang. Sudah dianggap sebagai seorang teman di mata pria yang sangat luar biasa adalah suatu anugerah. Oleh karena itu Liu Xuan akan menjaga kepercayaan Lei Tian dengan sepenuh jiwa dan raganya. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti yang sudah dilakukan oleh sepupunya. Terima kasih, ucap Lei Tian dengan hangat. Aura ketenangannya kembali terpancar dengan penuh karisma, membuat perasaan Liu Xuan menjadi tidak menentu. Sebagai seorang wanita, bohong jikalau tidak tertarik dengan pesona ketampanan serta kekuatan yang dimiliki oleh Lei Tian. Xuan, tolong kau jalan terlebih dahulu dan arahkan ke jalan yang lebih sepi. Sepertinya kita akan kedatangan beberapa tamu yang ingin mencoba tajamnya pedang ini, ucap Lei Tian setengah berbisik. Liu Xuan tidak bertanya, ia langsung melangkah maju mendahului Lei Tian. Meskipun di dalam hatinya penuh kekhawatiran, namun sebagai seorang sahabat ia harus mempercayai Lei Tian yang sudah menganggap dirinya sebagai teman. Suasana kota Chengdu di saat hari menjelang sore masih terlihat ramal, beberapa aktivitas kelompok masyarakat berjalan seperti rutinitas yang tidak pernah berhenti. Mereka menjalarikan kegiatan mengikuti pola yang sepertinya sudah terbentuk. Lei Tian yang memperhatikan hal tersebut hanya tersenyum ringan sambil mengikuti langkah Liu Xuan. Liu Xuan berjalan dengan memendam rasa khawatir, dengan perasaan penuh kewaspadaan ia berbelok ke arah yang lumayan sepi mengikuti arahan Lei Tian sebelumnya. Beberapa meter ia berjalan, tiba-tiba beberapa orang muncul dengan aura membunuh yang kental. Hahaha. Ternyata cuma 2 orang pemuda lemah dari klan Liu, ucap seorang lelaki tua dengan nada merendahkan. Cepat rebut pedang yang berada di tangan pemuda itu, jika perlu bunuh saja tanpa mempedulikan konsekuensinya, lanjutnya sambil menunjuk ke arah Lei Tian. Baik tetua, jawab 5 orang lainnya dengan patuh. Berbarengan dengan hal itu aura kelima orang yang berada pada ranah pendekar bumi tersebut seketika meledak dan langsung mengepung ke arah Lei Tian dan juga Liu Xuan. Mereka dengan ganas memandang Lei Tian sebagai sasaran utama, mereka juga tidak menghiraukan pandangan beberapa orang yang melintas di tempat tersebut. Lei Tian memperhatikan dengan seksama, menatap orang-orang yang menghadangnya dengan sorot mata yang dingin. Xuan, berdirilah di belakangku. Berikutnya aku akan mengantarkan mereka kepada Dewa Kematian, ucap Lei Tian dengan tenang. Liu Xuan mengangguk, lalu berkata, kamu berhati-hatilah, mereka adalah kelompok yang berbahaya. Pada saat ini Liu Xuan sangat panik, ketika dikepung oleh 5 orang pendekar bumi dan seorang pendekar langit ia hanya bisa memasrahkan keadaan dan berharap nyawanya akan selamat.
Cepat serahkan pedang yang berada di tanganmu secara baik-baik, serta berikan wanita yang berada di belakangmu. Jika tidak maka kami dari Sekte Serigala Hitam tidak akan segan-segan menghabisi nyawamu, ujar salah seorang dari mereka dengan nada penuh ancaman. Mendengar nama Sekte Serigala Hitam membuat Lei Tian ingin segera membunuh orang tersebut. Salah satu hal yang ingin dibereskan oleh Lei Tian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sekte tersebut. Baguslah, kalian datang menjemput kematian jadi aku tidak perlu repot-repot mencari kalian, ujar Lei Tian sambil menarik pedangnya. Sialan, kamu yang mencari kematian, seru seseorang dari kelompok tersebut. Sring. Pedang spiritual yang keluar dari sarungnya terlihat sangat tajam dan terasa menakutkan. Dengan pedang di tangannya Lei Tian terlihat sangat gagah. Setelah memastikan Liu Xuan berada dalam posisi yang aman, Lei Tian menarik napas dalam-dalam. Energi Qi di dalam tubuhnya terlepas dengan sempurna. Aura penindasan pendekar tingkat dewa mengintimidasi orang-orang dari Sekte Serigala Hitam. Baju yang dipakai Lei Tian tampak berkibar tanpa adanya hembusan angin bertiup. Apa? Pendekar dewa? Ucap seorang dari mereka dengan wajah pias. Bagaimana mungkin usia semuda itu sudah berada di ranah pendekar dewa? Ucap yang satunya dengan kepayahan. Satu orang yang berada di ranah pendekar langit masih bisa bertahan. Namun 5 orang yang berada di ranah pendekar bumi tampak terengah-engah dalam posisi setengah berlutut. Jurus tebasan kematian. Lei Tian berseru sambil mengangkat pedang spiritualnya ke udara, energi Qi yang besar dimasukkan ke dalam pedang spiritual. Saatlah mengayunkan pedangnya terlihat jelas bentuk kilatan cahaya di udara. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan pedang dan juga menggunakan jurus warisan klan Lei yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dengan dukungan senjata kelas atas serta tenaga dalam yang luar biasa, membuat Lei Tian bergerak seperti dewa kematian yang sangat menakutkan. Detik berikutnya Lei Tian bergerak dengan kilatan pedang yang menyala-nyala membuat dunia seolah berhenti. Yang terlihat hanyalah kilauan energi pedang yang berasal dari Lei Tian. 85. Berita yang keliru. Di bawah tatapan Liu Xuan dan juga seorang tetua Sekte Serigala Hitam, Lei Tian menghabisi 5 orang pendekar bumi dengan sangat mudah. Setiap tebasan pedangnya meminta nyawa anggota Sekte Serigala Hitam seperti mainan yang mudah dihancurkan. Dalam sekejap, 5 orang pendekar bumi pun tewas bersimbah darah tanpa adanya perlawanan. Kematian mereka benar-benar tragis dengan luka tebasan di leher serta tubuh mereka yang sudah tidak utuh. Liu Xuan yang baru saja memperhatikan pertarungan yang berada di dekatnya, jelaslah merasa terkejut hingga memicingkan matanya. Lei Tian yang saat ini sedang menyarungkan kembal pedangnya, terlihat sangat tenang tanpa getaran energi seperti sebelumnya. Kupikir ia akan menggunakan belati, tetapi teknik berpedangnya sangat menakutkan, gumam Liu Xuan di dalam hatinya. Tampaknya Liu Sui benar-benar telah melewatkan hal yang sangat berharga, lah terlalu ceroboh telah kehilangan lelaki seperti itu, ucap Liu Xuan pelan. Setelah membunuh 5 orang pendekar bumi tersebut, Lei Tian memandang seorang pendekar langit yang tersisa, lalu berkata dengan nada penuh ancaman hingga menusuk ke tulang. Kalian adalah orang-orang yang telah menyebabkan keluargaku hancur belasan tahun yang lalu. Sebagai putra Lei Yun Si aku akan menghabisi seluruh Sekte Serigala Hitam hingga ke akarnya. Suara Lei Tian terdengar begitu dingin, sehingga membuat bulu kuduk pendekar langit tersebut merinding. Kejadian belasan tahun yang lalu jelas ia mengetahuinya, namunlah tidak menyangka jika hari ini akan menuai hasil dari apa yang ia tabur di masa lalu.
Secara perlahan-lahan mulai mengingat kejadian di masa lalu, tepat di suatu malam di mana anggota Sekte Serigala Hitam mengepung kediaman Patriark Lei Yunxi. Bersama Velhung dan juga Leldong mereka menghabisi keluarga Patriark yang menolak bekerja sama dengan Sekte Serigala Hitam. Lei Tian memandang acuh tak acuh seolah tak ada orang lain di sekitarnya, dengan kecepatannya lah melangkah seperti hantu dan langsung tiba di depan tetua tersebut. "Tolak kusangka akan bertemu dengan salah satu bajingan sepertimu," ucap Lei Tian sambil mengeluarkan pukulan tangan kosong. Tetua dari Sekte Serigala Hitam tersebut dapat merasakan ketakutan yang sebenarnya, wajahnya menjadi kaku dan pandangannya dipenuhi kengerian tak berujung. Pada saat ini, ia memikirkan adegan yang tidak pernah lah bayangkan seumur hidupnya. Bam! Energi Ki yang sangat besar mendarat di tubuh tetua Sekte Serigala Hitam tersebut dan langsung membuat tubuhnya terpental jauh. Dahsyatnya pukulan yang dikerahkan Lei Tian membuat tubuh penatua tersebut tertanam hingga beberapa meter ke dalam sebuah dinding bangunan. Tetua tersebut memuntahkan seteguk darah dengan hembusan napas yang sangat lemah. Beberapa detik kemudian kesadarannya memudar dengan cepat dan pandangannya berubah menjadi gelap untuk selamanya. Lei Tian melangkah maju menghampiri mayat penatua sekte. Ia mengambil cincin penyimpanan yang merupakan cincin kelas rendah. Setelah sejenak memeriksanya, Lei Tian mengeluarkan emas dan perak ke dalam cincin pribadinya. "Seharusnya kau bersyukur bisa mati dengan semudah itu dan hal itu terlalu menguntungkan bagimu," ucap Lei Tian dengan ekspresi dingin. Setelah mengatakan hal tersebut Lei Tian melangkah pergi dan bertanya dengan santai kepada Liu Xuan. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku tidak apa-apa," jawab Liu Xuan sambil menggelengkan kepalanya. Ia menatap Lei Tian dengan tatapan rumit, di dalam hatinya ada rasa kekaguman yang tidak ada henti-hentinya. Rangkaian peristiwa hari ini telah membuat dirinya mengenal Lei Tian lebih mendalam. "Baguslah jika begitu, sebaiknya kita segera pergi," kata Lei Tian. Liu Xuan tentu tidak keberatan dengan ajakan Lei Tian. Sebagai seorang wanita lah juga memiliki kengerian saat melihat mayat yang bergelimpangan di atas tanah. Sambil mengangguk pelan, ia melangkah maju hendak mendekati Lei Tian yang tampak tenang meski baru saja telah membunuh beberapa orang. Melihat sikap Liu Xuan yang patuh, Lei Tian tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk meninggalkan lokasi penyergapannya. Liu Xuan masih memimpin jalan menuju kediaman patriark keluarga Liu. Di dalam hatinya ia masih bertanya-tanya tentang identitas Lei Tian yang tidak dapatlah paham situasinya. Tidak lama mereka pergi, beberapa orang mulai berkumpul dan menyebarkan informasi tentang tewasnya orang-orang dari kelompok Serigala Hitam. Sepasang pemuda yang menjadi pusat perbincangan dinyatakan sebagai murid Sekte Pedang Emas. Entah siapa yang memulai, berita tersebut menyebar dengan cepat tanpa bisa dikoreksi lagi kebenarannya. Beberapa pihak dari mata-mata Sekte Serigala Hitam melihat pemandangan di depannya tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang tetua dan beberapa orang murid utama tewas begitu saja? Mereka tidak mengira jika keberadaan kekuatan seperti itu bisa dengan mudah dikalahkan. Untuk sesaat orang-orang yang berasal dari Sekte Serigala Hitam kehilangan kepercayaan diri, namun walau bagaimanapun juga mereka harus melaporkan hal ini kepada Sekte sebagai kejadian luar biasa. Sementara itu Lei Tian kini sudah tiba di kediaman Patriark Liu. Ia tidak mengetahui perihal informasi yang beredar di masyarakat kota Chengdu. "Salam Patriark," sapa Lei Tian ketika sudah berada di ruang tamu Patriark Liu. "Bagaimana jalan-jalannya? Apakah kau merasa nyaman berada di kota ini?"
Tanya Patriark Liu sambil tersenyum ramah. Liu Xuan yang berada di dekat Lel Tian masih mendampinginya dengan posisi terdiam. Ia hanya bereaksi jika ditanya saja, namun di dalam pikirannya berkecamuk hal yang ia ingin sampaikan terutama kekeliruan sepupunya. Kita Chengdu sangat ramah, kebetulan saya juga mendapatkan beberapa keuntungan saat mengelilingi keramaian di tengah kota, ucap Lei Tian dengan jujur. Sebaiknya kau tidak usah terlalu sungkan, panggil aku paman saja. Kau juga akan lama tinggal di kota Chengdu dan bergabung kembali dengan klan Lel, ucap Patriark Liu sambil tersenyum ramah. Baiklah paman, walau bagaimanapun juga aku sudah menganggap keluarga atas hubungan yang selama ini terjalin, ujar Lei Telan. Oh ya paman, apakah Suai telah memberitahukan tentang kesepakatan kami? Tanya Lei Tian mencoba memulai percakapan yang lebih serius. Sudah, bahkan hal itu juga yang akan paman konfirmasi kepada dirimu, balas Patriark Liu. Menyikapi ucapan dari Patriark Liu, Lei Tian kemudian mengeluarkan gulungan yang selalu berada di dalam cincin penyimpanannya. Kami sudah bersepakat untuk mengakhiri ikatan pertunangan kami, ucap Lei Tian sambil menunjukkan tanda tangan dari masing-masing pihak. Melihat kontrak pertunangan yang dibuat oleh Lei Yunxi dan dirinya di masa lalu, membuat hati Patriark Liu terasa sesak. Tetapi ia juga tidak dapat menyalahkan Lei Tian pada saat ini, penolakan putrinya membuat keputusan memilukan ini yang akhirnya terjadi. Maafkan paman yang tidak bisa meyakinkan Suai, ia begitu keras dan sulit diberi nasihat sejak ia bergabung dengan sekte. Sepertinya ia sudah tertarik dengan dunia kultivator, logikanya terbentuk berdasarkan kekuatan dan kemampuan seseorang, ujar Patriark Liu. Tidak apa-apa paman, meski aku dan Suai tidak berjodoh tetapi hubungan baik kita tidak akan pernah berakhir. Aku mewakili ayahku yang sudah tiada akan mewujudkan cita-citanya dan akan membawa klan Lei menjadi yang terdepan di Kekaisaran Qin, ucap Lei Tian penuh semangat. 86. Liontin Air Abadi. Kamu memang benar-benar putra sahabatku, meskipun ia sudah tiada tetapi aku bisa melihat semangatnya pada dirimu, ucap Patriark Liu dengan hangat. Paman, aku ingin bertemu dengan sepupu Suai, ucap Liu Xuan. Sepupumu sudah kembali ke Sekte Pedang Emas sesaat ia tiba di rumah. Sepertinya lah sudah tidak sabar ingin kembali berlatih, paman sendiri sudah tidak bisa mencegah keinginannya untuk mengejar cita-citanya, ujar Patriark Liu dengan ekspresi tanpa daya. Sungguh sangat disayangkan ia melewati banyak hal, ucap Liu Xuan. Maksudmu? Tanya Patriark Liu. Maksudnya untuk menemani Lei Tian berkeliling kota Chengdu, jawab Liu Xuan yang hampir keceplosan. Paman, aku penasaran dengan tulisan kuno yang terdapat di gerbang masuk, kata naga air itu sepertinya agak asing, ucap Lei Tian penasaran. Oh ternyata kemampuan sastramu benar-benar mewarisi ayahmu. Sangat sulit mencari bakat seperti itu, tidak banyak yang mampu membaca aksara yang telah lama menjadi penghias kediaman keluarga Liu, ujar Patriark Liu. Sebenarnya istilah naga air itu mengacu kepada dua buah benda spiritual yang berada di klan Lei dan klan Liu, lanjut Patriark Liu sambil mengeluarkan sebuah liontin berbentuk kristal sebening air seukuran ujung kelingking. Benda ini disebut sebagai liontin air abadi. Benda ini merupakan benda pusaka yang sama seperti liontin naga petir yang dimiliki oleh klan Lei. Kata naga air mengacu kepada dua benda pusaka tersebut yang memiliki rahasia yang tidak pernah terungkap.
Adapun sejarah kami menjodohkan kamu dengan Sui juga terkait rahasia kedua benda tersebut, ujar Patriark Liu sambil menyerahkan liontin air abadi kepada Lei Tian. Jika ini benda pusaka mengapa diberikan kepadaku? Tanya Lei Tian dengan ekspresi heran. Anggap saja sebagai hadiah persaudaraan kita, mulanya aku akan memberikan benda tersebut sebagai hadiah pernikahan kalian. Sebelumnya aku dan ayahmu pernah membahas masalah ini, kami tidak dapat menemukan rahasia yang terdapat di dalamnya. Namun keadaan berkata lain, meski begitu aku harus tetap memberikannya kepadamu. Aku harap di kemudian hari kamu akan menemukan rahasia yang terdapat di dalamnya, ungkap Patriark Liu dengan tulus. Terima kasih Paman. Aku tidak akan melupakan budi baik Paman, ucap Lei Tian dengan sungguh-sungguh. Lei Tian menatap ke arah Patriark Liu dengan penuh penghormatan. Meski ia tidak pernah melihat wajah ayahnya, namun Lei Tian dapat merasakan jika persahabatan di antara keduanya memang benar-benar luar biasa. Kenapa ayah dan anak berbeda sifatnya? Gumam Lei Tian di dalam hatinya sambil mengingat Liu Shuai. Jika mengingat perangai Liu Shuai hari ini benar-benar membuat Lei Tian menggaruk kepala. Sebagai seorang wanita sifat dan kelakuannya kepada dirinya sangat buruk, sebuah hubungan yang seharusnya dapat terjalin dengan baik malah menjadi hancur berantakan. Sebaiknya kau tinggal di sini saja. Mengingat keluarga Lei Jun sedang bersiap melakukan beberapa hal, aku khawatir itu membuatmu tidak nyaman. Selain itu di sini ada Suan, ia akan bersedia menemani dirimu keliling kota, ucap Patriark Liu menawarkan. Tidak perlu Paman, biar saja aku tinggal di penginapan untuk sementara. Paman Gongdun sedang mempersiapkan tempat tinggal yang baru untuk kami. Kelak aku akan membawa orang-orang klan Lei seperti yang ayahku lakukan, jawab Lei Tian penuh keyakinan. Mendengar perkataan dari Lei Tian, Patriark Liu menjadi tersentuh. Beban yang harus dipikul oleh Lei Tian tidak ringan, sebagai seorang pemuda ia memiliki jalan yang sangat terjal. Telah harus merintis keluarga baru dan juga menghadapi berbagai tantangan dan juga bahaya. Memikirkan hal ini ia juga merasa iba. Paman masih berharap kau tetap tinggal di sini, namun Paman juga tentu tidak bisa mengekang kebebasanmu, ujar Patriark Liu penuh perhatian. Paman, aku sebenarnya merasa sangat nyaman berada di tempat ini. Ditambah dengan sikap Suan juga yang menyenangkan dalam bergaul, tetapi aku masih ada beberapa urusan untuk memantau dukungan dari Tuan Mu Xianji, ungkap Lei Tian. Oh, kamu sudah mengenal Tuan Mu Xianji? Tanya Patriark Liu dengan keheranan. Menurut pengetahuannya, Mu Xianji adalah orang yang sulit ditemui. Bahkan sosoknya tertutup karenalah seperti memiliki rahasia yang tidak terungkap. Memikirkan hal yang baru saja dikatakan oleh Lei Tian, membuat Patriark tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru saja menginjakan kakinya di kota Chengdu sudah bisa mempengaruhi sosok seperti Mu Xianji? Semua hanya kebetulan yang tidak disengaja, jawab Lei Tian tanpa membongkar rahasianya. Meskipun Patriark Liu sudah dianggap keluarga, namun Lei Tian masih memikirkan rencana lainnya. Setidaknya dalam 1 minggu ke depan ia sudah memiliki pijakan yang kokoh, barulah ia akan bercerita banyak hal. Saat ini ia sedang membangun koneksi yang dapat menghubungkan beberapa aktivitas pendukung guna stabilnya klan Lei yang berada di bawah asuhannya. Tampaknya kau menyembunyikan sesuatu dari Paman, ujar Patriark Liu yang bisa melihat gelagat Lei Tian. Setelah semuanya siap, maka aku pasti akan menceritakan semuanya ke Paman.
Hanya saja saat ini keadaan masih berlaku terlalu cepat dan aku khawatir akan terjadi perubahan yang tidak sesuai rencana, ujar Lei Tian memberi alasan. Masuk akal, namun apapun itu paman akan mendukungmu. Paman juga akan berada di belakangmu seperti layaknya keluarga, jadi kau tidak usah memikirkan hal lainnya. Bahkan jika pertunanganmu batal dengan putriku, masih ada Suan yang siap menggantikan, ucap Patriark Liu dengan enteng. Wajah Liu Suan terlihat memerah, ditembak begitu saja di depan Lei Tian tentu membuatnya sangat malu. Setelah apa yang terjadi hari ini tentu ia tidak akan menolak apa yang baru saja dikatakan oleh Patriark Liu. Terima kasih paman, jika demikian aku pamit undur diri, ucap Lei Tian dengan sopan. Berhati-hatilah, jika kau membutuhkan sesuatu segera hubungi aku dan jangan sungkan, pungkas Patriark Liu. Lei Tian kemudian pamit meninggalkan kediaman keluarga Liu. Lei Tian ingin kembali ke kediaman Lei Jun sebelum ia mencari penginapan untuk ia tinggali selama beberapa hari. Setelah Lei Tian pergi, Patriark Liu menatap Liu Suan seolah ingin meminta penjelasan atas peristiwa yang terjadi pada hari ini. Paman, terkait pembatalan hubungan antara sepupu Sui dengan Lei Tian semua dikarenakan sikap sepupu Sui yang kasar dan telah menyinggung Lei Tian hingga beberapa kali. Namun aku juga tidak mengira jika Lei Tian akan dengan mudah membatalkan ikatan pertunangan dengan semudah itu. Sepertinya ia juga sudah memikirkan hal ini dari jauh hari, sehingga sikap sepupu Sui yang seperti itu malah membuat dirinya semakin yakin untuk mengakhiri hubungan pertunangannya, ungkap Liu Suan. Bersambung 87. Rencana penyerangan.